Welcome to my video presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Ayuni dengan NIM 10540112942. Dalam rangka memenuhi tugas final konsep matematika lanjutan, maka saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu geometri bangun datar. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pengertian bangun geometri datar. Bangun geometri datar adalah sebutan untuk berbagai macam bangunan-bangunan dua dimensi. Bangun datar tersebut merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis lengkung maupun garis lurus. Macam-macam sudut bangun geometri datar terdiri dari beberapa. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir atau yang kelima, sudut lingkaran penuh, di mana sudut lingkaran penuh merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Bagian-bagian bangun geometri terdiri dari 3. Yang pertama, titik. Titik adalah suatu nokta sehingga tidak mempunyai panjang. Titik merupakan suatu bentuk yang paling sederhana dari geometri. Hal ini dikarenakan titik hanya digunakan untuk menunjukkan posisi. Kedua, garis. Suatu garis atau garis lurus bisa kita bayangkan sebagai gabungan atau kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga pada kedua arah. Yang ketiga, bidang. Suatu bidang bisa kita anggap sebagai kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga sehingga akan membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Selanjutnya, macam-macam bangun geometri datar. Macam-macam bangun datar terdiri dari berbagai macam bentuk seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, serta lingkaran. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas berikut ini. Pertama, persegi. Persegi merupakan macam-macam bangun geometri datar yang memiliki sifat yang pertama, seluruh sisi-sisinya memiliki ukuran panjang yang sama serta seluruhnya berhadapan sejajar. Kedua, masing-masing sudut yang dimilikinya merupakan sudut siku-siku. Ketiga, memiliki dua diagonal dengan ukuran panjang yang sama serta berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Keempat, pada masing-masing sudutnya dibagi dua sama besarnya oleh diagonal. Dan yang kelima, memiliki 4 buah sumbu simetri. Adapun rumus untuk mencari luas persegi yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi, sedangkan untuk mencari keliling persegi yaitu keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Berikut ini cara menghitung luas dan keliling persegi. Diketahui sebuah persegi memiliki sisi 7 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Diketahui pada soal sisi sama dengan 7 cm. Kemudian ditanyakan luas dan keliling persegi tersebut. Penjelasannya, luas sama dengan sisi kali sisi atau luas sama dengan sisi kuadrat. Luas sama dengan 7 cm kuadrat. Luas sama dengan 49 cm kuadrat. Kemudian untuk mencari keliling sama dengan
4 dikali sisi keliling sama dengan 4 dikali 7 cm keliling sama dengan 28 cm. Jadi luas persegi adalah 49 cm kuadrat dan keliling persegi tersebut adalah 28 cm. Kedua, persegi panjang. Persegi panjang merupakan macam-macam bangun geometri datar yang memiliki sifat. Yang pertama, masing-masing sisi-sisinya yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang dan juga sejajar. Kedua, seluruh sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ketiga, mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang serta saling berpotongan di titik pusat. Pada persegi panjang, titik tersebut adalah membagi dua bagian diagonal dengan ukuran yang sama panjang. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mempunyai dua buah sumbu simetri, yakni sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Adapun untuk mencari luas, kita dapat menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari keliling dari persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Berikut ini contoh untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Diketahui suatu persegi panjang mempunyai panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Diketahui pada soal panjang sama dengan 4 cm dan lebar sama dengan 3 cm. Ditanyakan luas dan keliling persegi panjang. Penyelesaiannya, kita menyelesaikan luas terlebih dahulu. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Maka luas sama dengan 4 cm dikali 3 cm. Luas sama dengan 12 cm kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling, maka keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L, atau keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Keliling sama dengan 2 dikali 4 cm ditambah 3 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 7 cm. Keliling sama dengan 14 cm. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 12 cm pangkat 2 atau 12 cm kuadrat, dan keliling persegi tersebut adalah 14 cm. Ketiga, segitiga. Segitiga merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Semua sisi dan sudutnya bisa memiliki ukuran yang berbeda. Macam-macam bangun datar segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Adapun rumus untuk mencari luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari keliling dari segitiga yaitu keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Berikut ini contoh untuk mencari luas dan keliling segitiga. Diketahui pada suatu segitiga memiliki panjang sisi alas A sama dengan 4 cm, sisi B 3 cm, dan sisi C 5 cm. Kemudian tingginya 3 cm. Maka hitunglah keliling dan luas dari segitiga tersebut. Diketahui pada soal sisi A 4 cm, sisi B 3 cm, sisi C 5 cm, dan tingginya
3 cm. Ditanyakan keliling dan luas segitiga. Penjelasannya, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka keliling sama dengan 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm. Maka keliling sama dengan 12 cm. Kemudian untuk mencari luas segitiga, yaitu luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Luas sama dengan 1/2 dikali 4 cm dikali 3 cm. Luas sama dengan 6 cm kuadrat. Jadi keliling segitiga adalah 12 cm dan luas segitiga adalah 6 cm kuadrat. Keempat, trapesium. Trapesium merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki sifat. Yang pertama, trapesium adalah bangun datar dengan 4 sisi atau kuadrilateral. Kedua, memiliki 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Ketiga, memiliki 4 buah titik sudut. Keempat, minimal pada bangun trapesium memiliki 1 titik sudut tumpul. Dan yang kelima, trapesium memiliki 1 simetri putar. Adapun rumus untuk mencari luas dari trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 dikali A tambah B dikali tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari keliling trapesium yaitu keliling trapesium sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah dengan sisi D. Berikut ini contoh untuk menghitung luas trapesium dan keliling trapesium. Hitunglah luas dan keliling trapesium pada gambar yang tertera pada layar. Diketahui sisi A sama dengan 13 cm, sisi B sama dengan 8 cm, sisi C sama dengan 5 cm, dan sisi D sama dengan 7 cm. Sedangkan tinggi trapesium diketahui sama dengan 4 cm. Ditanyakan luas dan keliling trapesium. Penjelasannya, untuk menghitung luas, maka luas sama dengan A ditambah B dikali tinggi per 2. Luas sama dengan 13 cm ditambah 8 cm dikali 4 cm per 2. Luas sama dengan 21 cm dikali 4 cm per 2. Luas sama dengan 84 cm kuadrat per 2. Maka luas sama dengan 42 cm kuadrat. Sedangkan untuk menghitung keliling, maka keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Keliling sama dengan 13 cm ditambah 8 cm ditambah 5 cm ditambah 7 cm sama dengan 33 cm. Jadi luas trapesium adalah 42 cm kuadrat dan keliling trapesium adalah 33 cm. Kelima, jajar genjang. Jajar genjang merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki sifat. Yang pertama, jajar genjang memiliki simetri putar tingkat 2. Kedua, sudut jajar genjang yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Ketiga, jajar genjang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Keempat, jajar genjang memiliki diagonal yang besarnya tidak sama. Dan yang kelima, jajar genjang memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. Adapun untuk mencari luas jajar genjang, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Sedangkan rumus mencari keliling jajar genjang yaitu keliling jajar genjang sama dengan 2 dikali A tambah B. Berikut ini contoh untuk menggunakan rumus luas jajar genjang dan rumus keliling jajar genjang.
Diketahui sisi alas 7 cm, sisi miring 5 cm, dan tinggi 4 cm. Buatlah ilustrasi gambar jajar genjang beserta hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Diketahui pada soal A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, dan tinggi sama dengan 4 cm. Kemudian ditanyakan ilustrasi gambar luas dan keliling dari jajar genjang. Penyelesaiannya untuk ilustrasi gambar jajar genjang bisa teman-teman lihat pada layar. Kemudian untuk mencari luas dari jajar genjang, maka luas sama dengan alas dikali tinggi. Luas sama dengan 7 cm dikali 4 cm. Luas sama dengan 28 cm kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling jajar genjang, maka keliling sama dengan 2 dikali A tambah B. Keliling sama dengan 2 dikali 7 cm ditambah 5 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 12 cm. Keliling sama dengan 24 cm. Jadi luas jajar genjang adalah 28 cm kuadrat dan keliling jajar genjang adalah 24 cm. 6. Layang-layang. Layang-layang merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki sifat. Yang pertama, layang-layang memiliki 4 sisi atau kuadrilateral. Kedua, layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang membentuk sudut yang berbeda. Ketiga, layang-layang memiliki 2 diagonal dengan panjang yang berbeda. Keempat, diagonal terpanjang pada layang-layang merupakan sumbu simetri. Dan yang kelima, layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri. Adapun rumus untuk mencari luas layang-layang yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk mencari diagonal 1, kita dapat menggunakan rumus diagonal 1 sama dengan 2 kali lebar dibagi diagonal 2. Sedangkan untuk mencari diagonal 2, kita dapat menggunakan rumus diagonal 2 sama dengan 2 dikali lebar dibagi dengan diagonal 1. Adapun untuk mencari keliling layang-layang, kita dapat menggunakan rumus keliling layang-layang yaitu A ditambah B ditambah C ditambah dengan D, atau keliling layang-layang sama dengan 2 kali A ditambah C. Berikut ini contoh untuk menghitung keliling dan luas layang-layang. Hitunglah luas dan keliling layang-layang pada gambar yang tertera pada layar. Diketahui dari gambar layang-layang di layar, diagonal 1 sama dengan 24 cm, diagonal 2 sama dengan 40 cm, A sama dengan 13 cm, B sama dengan 13 cm, C sama dengan 37 cm, dan D sama dengan 37 cm. Ditanyakan keliling dan luas layang-layang. Untuk penyelesaiannya, keliling layang-layang yaitu rumusnya keliling layang-layang sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D, atau bisa juga 2 dikali A ditambah C. Keliling sama dengan 2 dikali 13 cm ditambah 37 cm. Keliling sama dengan 2 dikali 50 cm. Maka keliling sama dengan 100 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas layang-layang, maka luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan 1/2 dikali 24 cm dikali 40 cm. Luas sama dengan 12 cm dikali 40 cm. Maka luas sama dengan 480 cm kuadrat.
Jadi, keliling layang-layang adalah 100 cm, sedangkan luas layang-layang adalah 480 cm. Ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki sifat. Yang pertama, keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Kedua, memiliki dua diagonal yang tegak lurus. Ketiga, sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Keempat, memiliki dua sumbu simetri. Dan yang kelima, besar pada keempat titik sudutnya yaitu 360 derajat. Adapun rumus untuk mencari belah ketupat yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan untuk mencari keliling belah ketupat kita dapat menggunakan rumus keliling belah ketupat sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau sisi dikali 4. Berikut ini contoh dengan menggunakan rumus keliling belah ketupat. Hitunglah suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm. Maka diketahui pada soal sisi sama dengan 7 cm. Kemudian ditanyakan keliling belah ketupat. Penyelesaiannya keliling sama dengan 4 kali sisi. Keliling sama dengan 4 dikali 7 cm. Keliling sama dengan 28 cm. Jadi, keliling belah ketupat adalah 28 cm. Selanjutnya, contoh dengan menggunakan rumus luas belah ketupat. Hitunglah luas belah ketupat yang mempunyai panjang diagonal 8 cm dan 7 cm. Diketahui diagonal 1 sama dengan 8 cm dan diagonal 2 sama dengan 7 cm. Ditanyakan luas belah ketupat. Penyelesaiannya luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan 1/2 dikali 8 cm dikali 7 cm. Luas sama dengan 28 cm kuadrat. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 28 cm kuadrat. Yang ke-8 atau yang terakhir, lingkaran. Lingkaran merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Kedua, lingkaran memiliki simetri lipat dan juga sumbu yang tak terhingga. Ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, lingkaran memiliki satu sisi. Adapun rumus untuk mencari luas lingkaran, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan pi dikali jari-jari kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Selanjutnya, contoh menggunakan keliling lingkaran dengan diameter. Hitunglah keliling lingkaran dengan diameter 14 cm. Diketahui pada soal diameter sama dengan 14 cm, ditanyakan keliling lingkaran. Maka penyelesaiannya keliling sama dengan pi dikali diameter. Keliling sama dengan nilai pi bisa 22/7 atau 3,14. Kali ini kita menggunakan 22/7. Jadi keliling sama dengan 22/7 dikali 14 cm. Keliling sama dengan 22/7 dikali 14 cm. Keliling sama dengan 22 dikali 2 cm. Keliling sama dengan 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm.